Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir kajian tasawuf dalam channel Pesan Bunyai tentang penting mengaji makrifat. Kali ini kami berbincang santai dengan narasumber yang tetap setia, yaitu Mbah Munajat Karimullah, yang akan kami bincangkan pada malam hari ini, yaitu tentang apa itu ilmu qadim. Banyak orang belajar agama, mengaji, membaca Al-Quran, mempelajari hadis, bahkan hafal banyak kitab. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan, yaitu apakah ilmu yang kita pelajari itu ilmu qadim atau hanya ilmu relatif? Kali ini kita akan pertanyakan kepada Mbah Munajat bagaimana perbedaan tersebut menurut ilmu tasawuf. Monggo Mbah Munajat. Terima kasih Bu Nyai. Memang sedikit sekali awam yang memahami apa itu ilmu qadim. Oleh karenanya saya perlu mensitir sebuah hadis, yang ini pun hadisnya jarang dieksplorasi ya di kalangan umat itu. Itu dari Abu Hurairah berkata, aku belajar 2 keranjang ilmu dari Rasulullah. Yang satu keranjang aku sebarkan kepada orang-orang, sedangkan yang satu keranjang lagi apabila aku sebarkan juga, maka akan dipenggal leherku dan orang-orang muslim menghalalkan darahku. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lebih lanjut, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada sebagian ilmu yang diibaratkan permata yang terpendam, tidak dapat mengetahuinya kecuali ulama bilah. Apabila mereka mengungkapkan ilmu tersebut, maka tidak seorang pun yang membantahnya kecuali orang-orang yang tidak paham tentang Allah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dari 2 hadis tersebut sesungguhnya sudah tergambar ada 2 jenis ilmu. Nah, yang satu itulah yang namanya ilmu qadim. Mungkin agar perspektifnya lebih jelas, bangunan konstruksinya lebih tegas, saya sampaikan hal-hal berikut ini. Bahwa Muhammad itu sesungguhnya punya 2 perspektif, yakni beliau secara zahirnya adalah nabi yang sifatnya relatif, yang ada umur teknisnya, yang dilahirkan dan ada wafatnya, itulah nabi. Di sisi lain, Muhammad adalah seorang rasul yang wujudnya adalah ruh yang sifatnya qadim. Itulah yang namanya frekuensi ilahiyah. Rasul itu adalah utusannya dari Sang Maha Qadim. Oleh karenanya tidak mungkin dari Maha Qadim langsung berhampiran dengan alam materi ini, alam zahir ini, sehingga Rasul itu bentuknya adalah ruh, bentuknya adalah frekuensi Tuhan. Atas dasar hal tersebut, kemudian ilmu pun terbagi menjadi 2, yaitu ilmu yang bersumber dari Nabi, yang terkait dengan afalnya, terkait dengan apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, pokoknya yang bisa dilihat secara lahiriah, yang bisa dipahami oleh panca indera manusia. Dan itulah yang melahirkan ilmu literasi itu punya. Dan ada satu lagi ilmu yang diwariskan dalam perspektif Muhammad sebagai Rasul. Itu bentuknya ruhani Rasul. Sebagaimana kita juga mengenal sebuah hadis bahwa apa yang Allah curahkan ke dalam dadaku telah aku curahkan ke dada Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, yang dicurahkan ke dalam dadanya itulah semuanya frekuensi ilahiyah. Itu sesuatu yang diwariskan. Pemahaman rohani sifatnya kognitif vertikal, yaitu kita dicurahi. Ketika frekuensi rohani kita sama dengan frekuensi Rasulullah, maka kita akan mendapatkan pengetahuan. Ini sesungguhnya persis dengan peristiwa penerimaan wahyu. Jadi ketika kesadaran kita berada dalam frekuensi ilahiyah dan Allah berkehendak untuk membukakan pintu kewahyuan, maka seseorang yang telah suci rohaninya, dia bisa menyentuh wahyu tersebut ke dalam kesadaran ruh, dan oleh kolbu yang bersih bisa diekstrak dan dipahami oleh akal, barulah dia mewujud menjadi wahyu, menjadi pengetahuan, dan seterusnya. Jadi perbedaannya itu seperti itu. Atas dasar hal tersebut pula, kemudian ilmu ini terpecah menjadi dua kanal besar. Yang pertama yang berbasis literasi, yang kita mengenal sumber utamanya adalah kitab atau Al-Quran dan Sunnah. Sementara ada sisi lain yang basisnya itu adalah ruhani. Walaupun sumbernya juga nanti akhirnya sama-sama juga. Nanti akan kita eksplorasi bagaimana caranya mengeksplorasi secara literasi dan secara ruhani gitu. Saya kira itu ya dulu ya, semoga sudah ada gambarannya itu. Ya, ini kalau mungkin kita bincang-bincang di sini mungkin agak tergambar ya Momon. Tapi kalau kita melihat dari mendengarkan saja barangkali tanpa memberikan contohnya, apa itu ilmu yang tadi 268 itu menjadi ilmu yang kognitif horizontal dan kognitif vertikal, biar lebih gamblang mungkin bisa diberikan contohnya barangkali Mbah Mon. Seperti apa itu contohnya? Misalnya tentang membaca Al-Quran. Kalau yang secara literal atau pemahaman kaum syariat kan sudah jelas ya. Ada hurufnya, kemudian dibaca dengan hukum-hukum bacaan, dan kemudian kita bisa mendengar, kita bisa melihat, dan seterusnya. Intinya diungkapkan secara bahasa mekanis itu, secara verbal. Nah, inilah yang membedakan dengan ilmu ruhani ini. Kalau ilmu jasmani, ilmu syariat itu kita yang aktif membaca. Tetapi kalau ilmu ruhani, kita yang dibacakan. Loh, kok bisa seperti itu? Baik, kita buka sebuah ayat tentang apakah benar kita itu dibacakan atau kita membaca gitu ya. Yang pertama Quran surat Al-Ankabut ayat 49, yang artinya sebenarnya iya, Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang zalim. Jadi ini menarik sekali. Di situ disebutkan ayatum bayyinat fi sudur. Nah, jadi ayat-ayat yang jelas di dalam sudur. Dalam tafsirnya ini dimaknai sebagai dada, tetapi dalam perspektif tarekat Qadim ini sudur itu maknanya kesadaran, Bunyai. Jadi ini sangat presisi sekali gitu. Masa dada itu di mana? Memahami ayat di dada. Padahal ini peristiwa Qadim, Qurannya Qadim, ayatnya Qadim, dimasukkan ke dalam dada. Sementara dada itu ada alamatnya, pasti tidak kompatibel. Sehingga di pemahaman kami sudur itu adalah kesadaran. Jadi ayat-ayat yang Qadim yang dipahami oleh kesadaran orang-orang yang berilmu. Oke, kita lanjut ke Qiyamah ayat 16-19 yang artinya ini terkait penerimaan wahyu ya. Jangan engkau gerakan lidahmu
untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dan membacakannya. Ini dalam kurung dalam hatimu. Tetapi tetap saja kalau perspektif kami ya dalam kesadaranmu. Arti selanjutnya, maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya tugas kami pula untuk menjelaskannya. Jadi kelihatan sekali ya, kalau di ilmu ruhani, ilmu qadim ini, kita itu hanya berpasrah saja. Tentunya sebelum berpasrah kita ada effort yang luar biasa. Nanti akan kami jelaskan bagaimana caranya. Tetapi prosesnya kita dibacakan. Terus kemudian, ini menarik lagi nih juga. Di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan mereka ayat-ayatnya. Jadi umat itu dibacakan. Kemudian Quran surat Al-Baqarah 151 yang artinya, sebagaimana kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Tuh. Jadi umat ini memang tidak mungkin membaca Al-Quran. Kurang jelas lagi. Ada di Quran surat Al-Waqi'ah 77 sampai 79. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia yang ada di Lauh Mahfuz dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Masih kurang jelas lagi, saya tambahin satu ayat lagi. Luar biasa ya. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Pertanyaannya, ada nggak di situ tulisan di Gua Hiro pada saat Nabi itu diperintah untuk Iqra bismi rabbik? Kan tidak ada tulisannya, tidak ada huruf, tidak ada tulisan, tetapi Nabi disuruh membaca. Itulah semuanya itu semuanya peristiwa ruhani. Jadi itulah bedanya. Tambahan lagi biar lebih jelas lagi. Kalau orang syariat ada masalah itu mencari ayat, kemudian dipilih-pilih, kemudian yang sesuai yang mana, dipaskan itu, dipas-pasin berdasarkan akal rasional. Sementara seorang pejalan ruhani dengan bimbingan seorang mursyid, dia diperjalankan, dia akan dicurahkan ke dalam dirinya. Tiba-tiba dikasih pemahaman tentang ayat ini. Tiba-tiba ayatnya yang turun ternyata ini. Jadi benar-benar kita itu tidak bisa memilih. Memang akan sangat sulit dipahami bagi seorang yang bukan pelaku. Kebetulan kami pelaku di dua sisi itu. Kita dulu juga ya tiap hari ya pasti kita baca Al-Quran lah. Baik setelah subuh maupun setelah isya itu kita ya rutin membaca Al-Quran itu. Tetapi di ilmu ini, ilmu ruhani ini kita dibacakan karena memang kita tidak mampu membaca itu. Ini luar biasa sekali, memang Munajat lebih clear, ini lebih jelas sekali. Artinya tadi yang disampaikan ilmu qadim, apa sih ilmu qadim itu? Sudah dijelaskan secara gamblang tadi bahwa ilmu qadim itu memang bisa dicari, dijelaskan tadi bagaimana caranya. Kan tadi sudah hanya bisa dibacakan oleh ruh yang telah disucikan. Artinya syarat dan ketentuannya, konten kemarin sudah kita sampaikan ya Mamun ya. Jalan dan caranya, metodologinya sudah ada. Itu bagaimana cara kita menggunakan ilmu qadim, artinya gitu ya, sehingga kita bisa membaca Al-Quran qadim. Nah ini kan kelanjutannya seperti itu. Dan alat pembacanya adalah ruh yang disucikan dengan bimbingan mursyid yang waris tentunya. Kalau tidak waris itu nggak akan mungkin ketemu, karena kita akan menyamakan ilmu qadim ini. Artinya mudahnya adalah kita itu tinggal menyamakan frekuensi dan gelombangnya Rasul melalui guru mursyid yang waris. Ini jelas sekali di sini. Banyak sekali Mbah Mun bahwa yang kemarin kita sampaikan itu banyak pertanyaan dari pemirsa bahwa nggak mungkin gitu ya.
apa ya seperti itu, Quran Qadim itu yang seperti apa gitu. Padahal berkali-kali kita juga sampaikan bahwa ada syair waton yang dari Mbah Gus Dur itu, ya kan, Wahyu Minulyo ya, Wahyu Minulyo Quran Qadim gitu. Al-Quran Qadim, Wahyu Minulyo kan. Wahyu Minulyo, tanpa tinulis bisa diwoco. Nah, artinya itu kan Al-Quran Qadim itu adalah wahyu mulia yang tidak tertulis tetapi bisa dibaca. Inilah buktinya. Memang demikian seperti itu dalam Al-Quran. Kemudian inilah yang untuk membaca Al-Quran Qadim. Kemudian yang tadi berbedanya sangat jelas, Mbah Mun tadi sampaikan bahwa tadi ilmu relatif itu tadi membacanya dengan mencari ilmu yang ada di alam semesta gitu ya, membaca kitab dan lain-lain, termasuk membaca Quran dengan panca indera. Jadi alatnya yang berbeda, teorinya berbeda, metodologinya berbeda, sangat berbeda. Ini Mbah Mun barangkali gitu ya. Iya. Akan ditambahkan penjelasannya Mbah Mun. Mungkin yang sering dipertanyakan nanti di komentar-komentar biasanya bagaimana caranya itu Iya. ya. Biar lebih jelas, saya akan mencoba mengeksplorasi tentang Al-Quran itu ya. Bagaimana sih kita mengeksplorasi kalam-kalam Allah dalam perspektif Qadim dan dalam perspektif syariat. Kalau dalam perspektif syariat kan kita mengenal ilmu untuk menguraikan Al-Quran namanya ulumul Quran. Itu terkait hukum bacaannya, terkait dengan tata bahasanya, sehingga kita mengenal nahwu, sorof, balaghah, kemudian ilmu pengetahuan untuk mengurainya, sehingga kita mengenal tafsir, mantek, dan akhirnya kita menghasilkan berbagai macam aliran akidah, kemudian teknik qiraat, termasuk asbabul nuzul, nasih dan mansukh. Itu adalah bahasan-bahasan dalam perspektif syariat. Jadi Al-Quran yang turun dari langit, kemudian masuk ke kesadaran Nabi Muhammad, dan oleh Nabi Muhammad diucapkan, kemudian oleh sahabat ditulis. Itulah yang menjadi Al-Quran. Nah, dalam perspektif syariat, Al-Quran yang berupa huruf itu kemudian diekstrak, didiferensiasi, didetilkan, sehingga secara logika itu justru menjauh dari sumbernya. Jadi kalau saya sebagai contoh lah, katakanlah ini Al-Quran ini ya. Al-Quran ini yang mushaf ya, saya maksudkan ini mushaf ini, kalau dalam perspektif syariat, ini huruf-huruf dalam Al-Quran ini kemudian diekstrak, didetilkan, hukum bacaannya seperti apa, maknanya seperti apa, tafsirnya seperti apa, asbabul nuzulnya seperti apa, kemudian konsekuensi menjadi hukum-hukum seperti apa yang melahirkan aneka mazhab, aneka tafsir, aneka jenis akidah, karena dari perspektif itu. Tapi satu hal yang perlu kita cermati dan perlu kita renungkan, semakin diekstrak, bukannya semakin menjadi satu pemahaman. Padahal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang nyata sebagai penjelas untuk apa Al-Quran itu ditafsirkan. Oleh karenanya dalam perspektif Qadim, Al-Quran yang mushaf ini kemudian ditarik ke atas, dia tarik ke arah ruhnya gitu. Jadi caranya ya seperti yang tadi Bumi sampaikan, kita samakan frekuensi kita dengan ruhani Rasul. Kita sesungguhnya memasuki dadanya Rasul, kita memasuki ruhnya Rasul. Tetapi orang seperti kita kan pasti nggak mampu, mana kita mengenali. Oleh karenanya kita memerlukan seorang guru mursyid yang waris. Tanda seorang mursyid waris itu seperti apa? Ya, yang dadanya adalah sama dengan dadanya Rasul. Sehingga kita bisa paham apa itu Quran Qadim. Kita belajar seperti ini ya nggak pernah istilahnya semakan, buka Al-Quran nggak pernah. Ya kita diperjalankan saja, tahu-tahu dicurahi. Oh ini
datang ini loh ayat ini, oh saya ketemu masalah ini datang ayat ini. Ayatnya ya dari Al-Quran itu juga. Bahkan kita bisa istilahnya mendownloadnya itu punya. Misalnya saya bingung tentang ayat ini, apa ini ya ayat ini maksudnya. Maka kita cukup memasuki dada Rasul melalui ruhani atau frekuensi guru mursidnya. Frekuensi guru mursid kalau waris pasti presisi dengan ruh Rasul, karena mursid yang waris sesungguhnya itu adalah ruhnya Rasul. Jadi kita tinggal menginduksi melalui proses vibrasi dan resonansi. Kalau dalam bahasa Torekot namanya Rabito. Tapi tentunya juga dengan effort yang banyak juga, nggak semudah itu. Tapi intinya adalah seperti itu. Dan kita sering juga dikritisi, kenapa orang-orang tarekat tidak seperti ini gitu. Akhirnya ribet banget. Orang tarekat pada umumnya yang saya tahu itu ya kebanyakan ya hanya nurut saja, nurut mengikuti amalan-amalan, udah selesai itu aja. Dan amalan itu semuanya hanya standar. Tetapi semuanya, dan ini memang mursid kami ini ya yang luar biasa, beliau itu ya sangat menyayangi kami, jadi ilmu yang beliau punya itu benar-benar disampaikan semuanya gitu. Atau dengan kata lain, ketika kita bisa menginduksi secara presisi apa yang ada dalam diri guru mursid ya sama dengan yang kita peroleh. Apa yang ada dalam diri guru mursid sama dengan ruhani Rasul, seperti itu. Jadi sudah jelas sekarang ya, ilmu syariat itu berdasarkan ucapan, gerakan yang kemudian ditulis dalam bentuk literasi, baik Quran maupun Sunnah. Tetapi ilmu qadim adalah ruhnya Rasul yang kita disalurkan menginduksi frekuensi guru mursid itu. Ini sangat jelas sekali Mbah Mun ya. Semakin kesini itu semakin jelas sekali, dan saya juga karena kami itu pelaku ya, jadi kami bersaksi sekali bahwa ini adalah ilmu khusus sekali. Jadi memang tadi dianggap ilmu rahasia ya Mbah Mun ya. Iya. Ilmu qadim itu. Tapi ini bukan kita bicara deming atau halusinasi gitu ya. Itu tidak sama sekali, karena kami membuktikan kami itu pelaku dan kami itu memiliki guru mursid. Bersyukur kami itu ketemu dengan dipertemukan dengan guru mursid yang memang waris, sehingga kami bisa menyampaikan ini, mengingatkan ini atas kehendaknya yang luar biasa memang. Kenapa Mbak Mun begitu lancar menyampaikan itu? Karena pengalaman pribadi, ya, empiris yang sudah melakukan itu. Jadi ketika kita membaca Quran tadi disampaikan Mbak Mun dengan tartil, berbicara tentang hurufnya dan lain-lain, maka akan lebih menjauh dari Tuhannya dan menjauh dari isinya. Itu mengkaji tentang bukan isi Al-Qur'annya, bukan jalannya, bukan Quran yang hidupnya, tetapi jadi huruf-huruf yang dikaji adalah huruf-huruf bacaannya. Artinya isinya makin tidak terekspor ya. Apa itu Al-Quran? Padahal Al-Quran tadi penjelas. Nah ini beda sekali dengan Al-Quran Qadim. Al-Quran Qadim tadi tinggal mengikuti frekuensi guru, kemudian kita tersambung. Dan itulah sebenarnya kalau disampaikan kenapa ada yang mudah, kenapa cari yang sulit? Sebenarnya tidak sulit ya, mau itu ya. Iya. Gimana itu? Dan satu hal lagi, kalau udah ketemu kodimnya kita akan satu itu. Hanya mungkin membahasakannya yang berbeda. Karena algoritma dalam diri kita kan mempengaruhi juga cara membacanya. Tetapi ruhnya ruh yang sama. Berbeda dengan Al-Quran yang mushaf itu. Semakin banyak ahlinya, semakin perspektif, semakin sudut pandang gitu. Makin banyak tafsirnya juga ya. Saya kira cukup punya. Iya, ini sudah luar biasa sekali ya kajian malam ini. Saya sendiri juga bersyukur sekali. Jadi mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Pertanyaan yang penting untuk kita semua hari ini adalah apakah kita hanya membaca Al-Quran teks saja atau mushaf, atau sudah mulai dibacakan oleh Al-Quran?
Karena ketika wahyu sudah menyentuh ruh kita, agama tidak lagi sekedar pengetahuan. Agama menjadi kesadaran hidup. Dan disitulah manusia mulai masuk ke dalam ilmu qadim. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.